Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng aku Andi dan di channel Galang Horor. Pada kesempatan malam Senin ini, aku bakal ngebahas misteri atau mitos tentang Rumah Darmo. Mungkin sebagian orang sudah pada tahu mitos apa aja atau misteri apa aja yang ada di Rumah Darmo ini ya. Tapi mungkin sebagian ada juga yang belum tahu tentang kisah mengerikan yang ada di Rumah Darmo ini, guys. Rumah Darmo ini merupakan salah satu rumah yang terkenal paling angker dan memiliki kisah paling seram yang ada di daerah Pulau Jawa, tepatnya di daerah Sukamanunggal, Surabaya. Mitos ini berkembang sudah puluhan tahun yang lalu. Misteri yang ada di Rumah Darmo ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu sampai saat ini. Rumah Darmo ini awalnya dimiliki oleh satu keluarga dari keluarga Darmo. Keluarga Darmo ini sendiri merupakan keluarga yang tiba-tiba pada saat itu menjadi keluarga yang sangat kaya raya karena mendadak kehidupan mereka atau ekonomi mereka itu melejit. Bahkan rumah mereka yang mereka huni itu bak istana mewah. Rumah mereka itu aksennya itu perpaduan antara Eropa juga Tiongkok. Itu bisa kalian lihat ya di video atau di foto-foto yang tersebar di media sosial tentang bentuk Rumah Darmo ini sendiri. Rumahnya itu sangat mewah, sangat megah, bahkan bisa dibilang bak istana, guys. Dan kalian tahu apa sih misteri yang terjadi di Rumah Darmo ini? Jadi misteri yang terjadi di Rumah Darmo ini mengisahkan tentang satu keluarga yang ternyata menggunakan pesugihan untuk mendapatkan harta secara instan. Jadi keluarga Darmo ini, satu keluarga mereka ini ternyata mereka bersekutu dengan jin pesugihan untuk membuat harta-harta mereka itu lebih banyak dan lebih kaya lagi dari sebelumnya. Jadi kisah tentang Rumah Darmo ini mengisahkan tentang satu keluarga yang ternyata menggunakan pesugihan untuk hidup mewah. Tapi malapetaka yang dialami oleh keluarga Darmo ini bermula di saat keluarga Darmo ini mencoba menipu jin pesugihan yang telah mereka gunakan selama ini. Jadi awalnya ini mereka selalu memberikan tumbal berupa nyawa manusia untuk membuat harta mereka terus bertambah setiap harinya, guys. Jadi keluarga Darmo ini memiliki satu malam atau malam tertentu di mana mereka harus menyerahkan atau memberikan tumbal nyawa kepada jin pesugihan ini, guys. Dan ini sudah mereka lakukan berturut-turut bertahun-tahun sampai akhirnya keluarga Darmo ini kehabisan tumbal atau kehabisan orang yang ingin dijadikan tumbal untuk jin pesugihan ini, guys. Mereka nggak tahu lagi nih harus mencari tumbal kemana lagi. Akhirnya salah satu dari keluarga Darmo ini memiliki ide mengganti tumbal nyawa manusia ini dengan sosok hewan atau dengan seekor hewan. Entah itu hewan ternak seperti kambing, sapi, atau sejenisnya, guys. Jadi keluarga Darmo ini mulai memanipulasi tumbalnya kepada si jin pesugihan, yang awalnya mereka harus menyerahkan tumbal nyawa kepada jin pesugihan di malam tertentu. Akhirnya mereka sekongkol untuk memberikan hewan sebagai tumbal pesugihannya, guys. Dan ternyata di pemberian tumbal hewan pertama itu belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga Darmo. Namun akhirnya jin pesugihan ini sadar jika keluarga Darmo mulai menipunya, karena tidak lagi memberikan tumbal nyawa manusia melainkan seekor hewan ternak. Disinilah malapetaka mulai terjadi kepada keluarga Darmo, guys. Di satu waktu keluarga Darmo ini memutuskan untuk pergi ke luar kota atau ke salah satu tujuan yang aku juga belum tahu nih kemana mereka ini tujuannya sebenarnya. Namun saat mereka ada di tengah laut,
menggunakan kapal pribadinya mereka. Karena usut punya usut ya, keluarga Darmo ini saking kayanya mereka ini punya kapal pribadi guys, kapal laut pribadi. Mungkin ya kapal feri atau sejenisnya. Jadi di malam itu, di malam naas itu, keluarga Darmo ini memutuskan untuk menggunakan kapal laut untuk menuju ke lokasi yang mereka tuju guys. Namun naasnya di tengah perjalanan, tepat di tengah laut, kapal mereka tiba-tiba karam dihantam ombak. Awalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba itu ombak besar dan itu menghantam kapal yang mereka tumpangi. Disitulah keluarga Darmo menjadi korban meninggal, dan sampai saat ini beritanya satu keluarga yang ada di dalam kapal ini tidak juga ditemukan. Begitu juga dengan bangkai kapalnya, itu nggak ditemukan sampai sekarang. Karena keserakahannya mereka dan karena akal bulusnya mereka menipu jin pesugihan, akhirnya mereka menjadi korban. Satu keluarga ini menjadi korban tumbal pengganti selama mereka tidak bisa memberikan tumbal nyawa kepada si jin pesugihan ini guys. Mereka karam di tengah lautan. Dan kalian tahu, ternyata tidak semua keluarga Darmo ini menjadi korban tenggelam saat mereka menyeberang menggunakan kapal ini guys. Tapi ada dua orang yang tinggal di rumah yang memutuskan untuk nggak ikut, atau memang sengaja nggak mereka ajak untuk ikut pergi di waktu itu. Dan dua orang ini adalah salah satunya bayi dari keluarga Darmo, dan yang satunya itu pembantu atau asisten rumah tangga dari keluarga Darmo ini guys. Dua orang ini yang tetap tinggal di rumah mewah ini guys selama keluarga Darmo ini pergi. Namun naas juga, ternyata selang beberapa waktu, dua orang ini yang merupakan bayi dan asisten rumah tangga ini juga ikut meninggal secara misterius, dan itu nggak diketahui apa sebabnya. Mereka juga menjadi korban, mereka meninggal secara mendadak. Dan setelah itu rumah Darmo ini mulai nggak digunakan ya. Dan dari apa yang aku tahu, ternyata rumah Darmo ini sempat beberapa kali mengalami perubahan kepemilikan. Dari kepemilikan pertama dari keluarga Darmo berpindah ke pemilikan orang lain lagi, sampai akhirnya ada kisah misteri juga di mana saat rumah Darmo ini mulai kosong dan tidak dihuni, ada satu keluarga yang menempati rumah Darmo ini. Mungkin ya mereka menyewa atau ngontrak atau mungkin membeli ya, dan mereka tinggal di rumah Darmo ini. Dan naasnya ternyata ada satu malam di mana beberapa orang perampok masuk ke dalam rumah Darmo ini dan membunuh semua keluarga yang pada waktu itu tinggal atau menghuni rumah Darmo ini guys. Semua perampok ini membunuh satu keluarga tanpa tersisa di rumah Darmo ini, dan mereka menjara semua harta yang ada di rumah Darmo ini guys. Dan saat itulah rumah Darmo ini mulai dikutuk. Sejak tragedi pembunuhan ini, rumah Darmo ini dianggap terkutuk dan tidak bisa dihuni oleh siapapun. Dan puncaknya di tahun 1988, rumah Darmo ini mulai dikosongkan dan tidak lagi dihuni oleh siapapun. Dan disinilah mulai muncul misteri-misteri lainnya, kejanggalan-kejanggalan lain yang terjadi di rumah Darmo ini guys. Salah satunya pengakuan salah satu security atau pihak keamanan yang ditugaskan menjaga rumah Darmo ini setelah rumah Darmo ini kosong beberapa tahun guys. Dan menurut pengakuan dari security atau penjaga dari rumah Darmo ini, beliau sering mendapat gangguan berulang kali saat dia hendak mengontrol ke area rumah Darmo ini guys. Jadi setiap dia datang ke rumah Darmo ini, dia selalu melihat sosok wanita berambut panjang bergaun putih, dan itu wajahnya rusak parah. Itu bisa dibahasakan sebagai sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak ini selalu menghantui penjaga yang menjaga rumah Darmo ini guys. Dan itu bukan cuma satu kali, dua kali, hingga akhirnya si penjaga ini atau security ini memutuskan untuk pergi dan tidak lagi mau menjaga rumah Darmo ini ya, karena itu gangguan itu guys. Mungkin kalau cuma satu kali atau dua kali dia ngerasa dia masih berani. Namun ini berulang kali, bahkan setiap malam dia selalu diteror oleh sosok kuntilanak atau sosok perempuan yang ada di rumah Darmo ini guys. Bahkan satu waktu beliau si penjaga rumah Darmo ini benar-benar takut sampai dia meminta tolong kepada security yang ada di kompleks sebelah untuk membantu dia menjaga rumah Darmo ini guys pada malam itu guys.
Jadi ada satu momen dia masuk ke salah satu spot di rumah Darmo ini, dan di sana dia melihat sosok kuntilanak ini sedang berdiri di sudut salah satu rumah Darmo ini, dan itu seolah memanggil si security ini untuk datang menghampiri kuntilanak ini guys, atau sosok perempuan ini. Disinilah si security ini kabur dan meminta tolong kepada security yang ada di kompleks sebelah. Dan mulai saat itu dia nggak berani lagi untuk menjaga rumah Darmo ini. Dan misteri-misteri lainnya yang sering dialami oleh warga sekitar yang kebetulan melintas di depan rumah Darmo ini adalah mereka sering melihat sosok wanita bergaun merah, berambut panjang yang ada di lantai 2 bangunan rumah Darmo ini guys. Dan dari semua warga yang melihat, itu pengakuannya semua sama. Jadi sosok perempuan ini seolah-olah melambaikan tangan, memanggil mereka yang melihat ke arah rumah Darmo ini guys, seolah-olah mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumah Darmo ini. Sementara sudah diklaim bahwasanya rumah hantu Darmo ini merupakan rumah terkutuk yang nggak boleh dimasuki oleh siapapun sejak tahun 1988. Dan misteri lainnya, ternyata rumah Darmo ini memiliki salah satu ruang bawah tanah yang ada sejak dulu rumah Darmo ini berdiri. Awalnya sih aku ngira ruang bawah tanah ini digunakan keluarga Darmo pada saat itu untuk melakukan ritual pesugihan. Sebenarnya sih sampai saat ini feeling aku sih masih seperti itu. Ternyata menurut pengakuan penjaga komplek rumah hantu Darmo ini, ruang bawah tanah ini mulai digunakan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti mereka yang meminta nomor, meminta hal-hal yang tidak baik ruang bawah tanah ini guys. Karena saat ditelusuri atau ditemui ruangan bawah tanah rumah hantu Darmo ini banyak terdapat bekas dupa, sesaji, bunga-bungaan dan sejenisnya. Sebenarnya oknum-oknum ini yang membuat situasi rumah Darmo ini menjadi lebih seram. Harusnya sih nggak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Malah menambah kesan mistis yang ada di rumah hantu Darmo ini. Bahkan ada satu cerita yang aku pernah dengar. Mungkin cerita ini kalian sudah pernah dengar atau belum, aku juga nggak tahu. Tapi aku pernah dengar atau pernah baca. Ada salah satu pedagang nasi goreng yang pada saat itu melintas di depan rumah hantu Darmo ini guys. Kalau aku nggak salah itu sekitar pukul 8 malam atau jam 9 malam. Sewaktu pedagang nasi goreng ini lewat, dia nggak sadar atau dia nggak tahu sama sekali bahwasanya rumah ini sudah kosong puluhan tahun. Namun pada saat dia melintas, itu ada seorang perempuan yang ternyata keluar dari rumah hantu Darmo ini, pesan nasi goreng kepada si pedagang ini, pada si abang-abang pedagang nasi goreng ini guys. Namun sewaktu si abang pedagang nasi goreng ini sedang membuat pesanannya, abang pedagang nasi goreng ini kayak ngajak cerita si mbak-mbak yang ada di belakang ini guys. Kayak udah lama tinggal di sini, kok nggak pernah lihat sih. Tapi si mbak-mbak yang ada di belakang abang nasi goreng ini cuma diem doang, nggak ngejawab dan nggak ngegubris sama sekali. Dan setelah nasi goreng yang tadi dibuat itu selesai, sewaktu si abang pedagang nasi goreng ini pengen balik badan dan ngasih nasi gorengnya ini, ternyata mbak-mbak yang di belakang tadi tiba-tiba udah nggak ada, tiba-tiba hilang. Dan rumah hantu Darmo yang tadinya kelihatan mewah, besar, bahkan indah, itu mendadak jadi rumah kosong, sebagian bangunan juga udah hancur, dan itu gelap sama sekali, nggak ada pencahayaan sama sekali. Dan hal itulah yang membuat si pedagang nasi goreng ini langsung kabur meninggalkan lokasi itu guys. Dan dari situ dia nggak pernah lagi lewat, nggak pernah lagi berani dagang di depan rumah hantu Darmo ini. Di tahun 1997, setelah rumah hantu Darmo ini udah kosong, ternyata ada musibah di mana rumah hantu Darmo ini ternyata terbakar hebat sampai menghabiskan semua yang ada di dalam rumah hantu Darmo ini guys. Yang awalnya tuh masih utuh bangunannya, ternyata udah dilahap sama api. Dan sejak tahun 1997 rumah itu bangunannya udah mulai ya banyak yang hancur, banyak yang udah nggak bagus, bangunannya juga nggak seperti dulu lagi. Dan di tahun 2014 ternyata kisah rumah hantu Darmo ini sempat diangkat ke layar lebar oleh salah satu sutradara film di TV nasional dengan judul Malam Satu Suro di Rumah Hantu Darmo. Kalau aku nggak salah sih itu judulnya.
Kenapa diambil judul seperti itu? Karena ada tragedi pembunuhan di malam satu suro yang aku jelasin tadi di awal, di mana satu keluarga dibunuh tepat di malam satu suro saat mereka menghuni rumah hantu Darmo ini, guys. Dan cerita ini viral di tahun 2014 kemarin saat filmnya ini diangkat ke layar lebar. Kisahnya ini diangkat ke layar lebar, guys. Namun saat ini banyak beberapa orang atau oknum yang mulai datang ke lokasi rumah hantu Darmo ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti pasangan-pasangan yang melakukan hal-hal di luar nikah di rumah hantu Darmo ini. Ada juga ahli spiritual yang mencoba menelusuri atau jejak misteri yang mencoba mencari tahu tentang kisah asli dari rumah hantu Darmo ini, guys. Dan banyak juga konten-konten kreator yang coba datang ke rumah hantu Darmo ini. Mereka dengan niat-niat yang baik, yang benar. Ada juga niat yang buruk seperti mencoret-coret tembok dinding rumah hantu Darmo ini, hingga tampilannya sekarang jadi benar-benar nggak layak. Banyak coretan, banyak lukisan yang kurang pantas di rumah hantu Darmo ini, guys. Namun sejatinya rumah hantu Darmo memiliki kisah yang kelam, di mana keluarga yang menggunakan pesugihan akhirnya menjadi tumbal sendiri untuk jin pesugihan yang mereka pakai. Bahkan satu keluarga tidak luput dari teror jin pesugihan yang mereka gunakan dari awal. Jadi ini pelajaran buat kalian dan kita semua, bahwasannya lebih mawas diri, lebih hati-hati lagi dalam memilih tindakan, memilih sikap. Jangan terlena oleh nikmat sesaat dengan hasil yang sebenarnya sesaat. Jadi gini, simpelnya gini, aku sering cerita ke beberapa temanku, beberapa orang, konsep pesugihan itu sendiri sebenarnya manipulasi dari sosok jin yang membuat penggunanya atau pemiliknya itu kaya secara mendadak. Jadi konsepnya itu seperti ini. Si fulan yang menggunakan pesugihan, mereka harus memberikan tumbal nyawa atau tumbal-tumbal sesuai yang disepakati oleh si pengguna dan orang pintar atau penyalur, penyambung antara orang ini, oknum ini, dengan jin pesugihan. Dan setelah ritual atau kesepakatan ini sudah dilakukan, maka secara langsung si pengguna pesugihan bakal mendapatkan banyak harta dan bisa kaya mendadak. Sebenarnya banyak yang beranggapan harta yang mereka dapat ini harta dari dimensi gaib atau dari alam gaib yang dihadirkan atau didatangkan untuk si pengguna pesugihan. Sementara yang aku tahu, atau ini menurut persepsiku sendiri, boleh diterima atau enggak, benar atau enggaknya juga aku enggak memastikan, tapi yang aku tahu, harta yang didapat oleh si pengguna pesugihan itulah harta yang harusnya dia miliki selama dia hidup di dunia ini. Harta anak cucu yang dia miliki itu sudah diambil semua oleh jin pesugihan untuk dirinya. Jadi biasanya seseorang yang sudah melakukan pesugihan itu harta atau kehidupan anak cucunya itu sudah nggak baik lagi atau sudah nggak bagus lagi, bahkan hartanya itu sudah habis, dikeruk semua sama jin pesugihan dan diberikan ke orang yang melakukan pesugihan ini, guys. Jadi sebenarnya kalian tuh dimanipulasi pola pikirnya. Sebenarnya harta anak cucu 7 turunan itu sudah dikeruk habis dan dihadirkan untuk si pengguna pesugihan. Dan di saat setelah harta anak cucu ini habis, biasanya jin pesugihan ini bakal mulai mendoktrin pikiran si pengguna pesugihan ini untuk mulai melakukan hal-hal kotor, atau dia memutus jalan si pengguna pesugihan agar mereka tidak mendapatkan tumbal, kesusahan mencari tumbal, dan mereka bingung harus apa. Disinilah jin pesugihan ini mulai melakukan tugasnya yang harusnya sudah lama dilakukan, yaitu merenggut nyawa si pemilik pesugihan itu sendiri, guys. Jadi itulah misteri tentang rumah hantu Darmo yang ada di Desa Sukamanunggal, Surabaya, guys. Mungkin kedepannya atau next time aku bakal ngebahas misteri-misteri lain yang ada di sekitar kita. Dan buat kalian para subscriber Galang Horor, bantu supportnya terus, bantu like, bantu share sebanyak-banyaknya, dan komen yang positif, dan bantu aku dan tim Galang Horor tembus 1000 subscriber di bulan ini atau di bulan depan. Aku ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah support sampai saat ini
Support kalian, dukungan kalian menambah semangat aku dan tim untuk terus berkarya, untuk terus menghibur kalian melalui channel Galang Horor ini guys. Mungkin itu aja yang aku sampaikan di konten kali ini. Aku Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.